Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah di malam hari ini saya termasuk kaget ini ya. Tiba-tiba diberi kesempatan untuk nyambut atas wali santri. Alhamdulillah ya, mohon maaf ini mungkin saya juga bicaranya apa nih ya, dengan tiba-tiba seperti ini, tapi saya bersyukur alhamdulillah bisa bertemu muka bermuwajahah dengan hadirin sekalian. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya hingga umat akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Ali selaku pimpinan pondok pesantren. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, para ustazah. Yang saya hormati para wali santri, mungkin para tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini terlebih dahulu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika pada kesempatan ini apa yang saya sampaikan mungkin tidak pas mewakili wali santri. Hadirin yang berbahagia, dengan ucapan puji syukur alhamdulillah malam ini akan dilaksanakan wisuda para santri. Tentunya sebagai orang tua bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, sangat berbahagia ya bahwa tingkurinding ini alhamdulillah ya, santri kita pada malam ini saya lihat yang pertama ya akan diwisuda karena mereka alhamdulillah mampu menghafal juz 30 barangkali begitu ya. Ini tentunya kerjasama yang baik antara santri dengan para ustadz ustazah dengan orang tua ya. Ketika ini terjadi kompak, orang tua ikut membantu mengawasi di rumah karena waktu yang paling panjang ada di rumah dibanding di pesantren ya. Tentunya pasti ini banyak bertopang dari orang tua itu kepada pesantren, kepada para ustadz, para kiai, para ustazah. Pasti kalau tidak telaten tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini akibat keikhlasan ya, jerih payah ya, perjuangan yang kuat, yang optimal, sehingga mereka mampu bisa menghafal juz 30 ya. Oleh karena itu ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, apalagi dengan kondisi bangunan ini sekarang sudah merayap semakin baik, kualitas pun harus semakin baik. Kemarin mungkin maaf hanya di sebelah sana ya, ini bisa menghasilkan seperti ini. Dengan bangunan semakin baik harus lebih baik, insya Allah santrinya pun bertambah baik, bertambah banyak. Jadi baik kuantitas maupun kualitas. Santri alat yang paling canggih untuk memperbanyak kuantitas ya. Promosi apapun kalau hanya bicara tanpa kualitas santri, saya kira lambat. Tapi ketika kualitas santrinya sangat bagus,
insya Allah akan cepat berkembang. Nah, oleh karena itu hal seperti ini mudah-mudahan ya, kalau sekarang setahun sekali, besok mah jangan setahun sekali, mungkin setahun 2 kali barangkali ya, mungkin setahun 2 kali ya. Kenapa? Dalam rangka mengembangkan kemampuan putra putri kita. Insya Allah ya, apapun yang dilakukan dengan itikad baik, insya Allah hasilnya akan bagus. Mohon maaf, saya juga ada 2 cucu sudah 2 ya. Insya Allah menunggu berikutnya. Jadi ada cucu saya di sini, alhamdulillah ya, baru masuk mungkin persis mau pembangunan ini, kalau tidak salah masuknya sini itu ya. Mudah-mudahan cucu saya pun bisa betul aktif mengikuti sesuai dengan petunjuk yang dilaksanakan oleh pesantren. Kami selaku orang tua titip anak itu nggak di mana, saya kira nggak di sekolah umum, nggak di pesantren, nggak di madrasah. Namanya karakter anak itu senang bermain, senang bercanda, ya kan? Ini senang bercanda. Kami titip untuk reng-rengan pondok pesantren, para ustadz, para ustazah, para kiai, ya, kesabarannya tolong ditingkatkan, termasuk cucu saya ya. Cucu saya nggak tahu seperti apa perilakunya di sini ya. Kami hanya mantau di rumah mah kelihatannya baik begitu. Mudah-mudahan apalagi di sini begitu ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Kadang yang dikhawatirkan kita meleng kadang ya. Nah, ini di zaman modern sekarang ini memang banyak hal, termasuk saya berharap titip ya, kalau anak cucu saya mungkin bacaan sholat juga tahu sudah sampai mana begitu yang dia kuasai. Kami mohon termasuk itu dibimbing sedemikian rupa supaya betul-betul lebih bagus begitu. Karena begini, pengalaman saya waktu sekolah dulu, satu SD saya guru agama ada 2 di SD ya, di SD itu ada 2. Tapi sekarang di sini rasanya agak beda di Bekasi itu. Saya selaku guru olahraga, dulu saya sekolah di SMP itu guru olahraga setiap kelas itu 3. Tapi di Bekasi jagoan, guru olahraga cukup 1. Ini persoalan. Jadi saya dulu di kampung saya itu kalau belajar bola voli, yang 1 ikut bermain di kelompok A, di kelompok B, yang 1 jadi wasit, maka akan terbimbing sekali. Tapi di Bekasi jagoan cukup 1. Saya selama ngajar seorang aja dalam 1 kelas, mau ngajar 10 kelas, mau 12 kelas sendirian. Maka apa? Pasti proses pembinaannya juga pengawasan agak kurang. Nah, mudah-mudahan di sini pun perbandingan antara guru dengan peserta didik dengan santri harus lebih kecil jumlahnya untuk mencapai kualitas itu. Kenapa? Ketika banyak seperti di sekolah umum, pasti hasilnya akan kurang. Saya yakin ya. Nah, di pramuka perbandingan pembina itu idealnya 1:8. Sekarang di pramuka nih ya, dalam pembinaan watak moral ya. Dan memang akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi ini, kalau kita ambil positif pasti positif, tetapi ketika kita lengah negatifnya banyak ya, negatifnya banyak. Saya titip termasuk HP nih, kalau omongan orang tua kadang kurang didengar. Anak itu lebih percaya kepada guru walaupun orang tuanya guru, engkongnya guru. Maka saya titip termasuk HP pun tolong dibatasi oleh para ustazah di sini, tentukan waktunya. Ini susah, meleng sedikit HP itu. Jangankan yang sudah usia itu, usia 2-3 tahun juga sudah main HP. Ini rada susah mengendalikannya ya.
Termasuk anak terhadap perintah orang tua. Masih ada yang bilang masih ada yang entar dulu. Ini termasuk cucu saya. Nah, barangkali kalau di pesantren yang menyampaikan beda. Ya, padahal sering saya menyampaikan, tong awas ke orang tua itu, jangan sekali-kali bilang ini di Al-Quran ada, saya perlihatkan, mari lihat surat Al-Isra ayat 23. Tapi tetap, kenapa guru walaupun orang tua, walaupun engkongnya guru, beda dengan guru yang langsung dia mendidik secara umum, dalam artian di luar rumah. Insya Allah akan lebih digugu, ditiru. Nah, oleh karena itu ya, kami mohon jadi pengetahuan umum pun ya tolong disampaikan kepada mereka, termasuk hal-hal tertentu yang sangat fundamental barangkali menurut saya sekarang itu. Karena apa? Anak ke orang tua itu, kalau kita jalan-jalan di SGC ke arah selatan, bahkan sekarang udah ada masuk ke Bancong yang dicoret-coret pada hitam kayak apa, udah nggak keruan, rambut sudah nggak keruan, pakaian sudah nggak keruan. Itu yakin kenapa? Dia bukan tidak dibina oleh orang tua, bukan tidak dibimbing, tapi tidak laku, sudah menghindar dari orang tua. Pasti orang tuanya itu malu, pasti itu malu ya. Nah, barangkali hanya dari proses pendidikan lah, penanaman jiwa dari sekarang. Ini saya titip, ini surat Al-Isra 23, 24 itu harus banyak dikumandangkan kepada peserta didik, supaya mereka betul-betul tidak melawan terhadap orang tua ya. Ini persoalan kita sekarang ya, persoalan kita. Termasuk usaha. Ini termasuk usaha nih pengembangannya. Jadi kalau kita perhatikan surat A'rad ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak mau merubah. Ini banyak terjadi di internal kita. Usaha itu kurang optimal. Nah, peserta didik diharapkan bagaimana mereka hidup itu yang islami. Jadi guru-guru yang islami, jadi pejabat-pejabat yang islami. Insya Allah ya, insya Allah. Termasuk mungkin pada masa ini kalau di pesantren itu lebih enak. Saya pernah baca di surat Al-Imran ayat 140, kejayaan itu akan dipergilirkan. Jadi kalau saya menafsirkan gitu, ketika kita sehat jangan sombong, karena satu saat kalau jadi sakit mau apa? Ketika kita kaya jangan sombong, kalau oleh Allah dimiskinkan mau apa? Kita sedang jadi pejabat jangan sombong, karena kalau nanti pejabat itu ada batas. Analisa saya ada dua yang tidak perlu berdoa. Satu, pensiun, nggak usah berdoa pasti ketemu. Kedua, mati, tidak berdoa, yang pengen mati juga pasti mati. Ya, jadi ini untuk para santri, titip, kalian sedang dididik ya, bagaimana caranya supaya agama kita itu lebih baik. Kalian sebagai kader bangsa, pemuda harapan bangsa, mulai dari hafal Al-Quran, jangan coba-coba melawan perintah orang tua. Bilang saja nggak boleh. Neng, tolong ambilkan sapu, tar dulu bu. Coba kira-kira itu berapa huruf? Aja 2 nggak boleh. Ya, nah ini mudah-mudahan dari sekian yang diwisuda nanti akan berkembang dengan yang lainnya. Bimbing adik-adiknya. Ya, orang ini sekarang itu kadang-kadang yang pada berantem juga luar biasa. Ini nih yang berantem harus dari mulai awal dari sini. Saya lihat ada di surat An-Nisa 36. Kita harus takwa kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Jadi kalau ada orang ceger, ya, berantem dengan orang Sukamulya, pantas enggak? Menurut Al-Quran enggak pantas. Itu tetangga dekat, sekecamatan. Kalau orang Bekasi dengan orang Tambun berantem, pantas enggak?
Enggak. Kenapa? Tetangga. Kalau Indonesia dengan Singapura, dengan Brunei, dengan tetangga dekat, dengan Amerika, yang jauh pun nggak boleh menurut Al-Quran, harus akur. Ini yang berat ini. Nah, jadi para santri ini ya, titip ya, kalian lebih baik ya, tunjukkan kemampuan kita, jangan sampai bermusuhan dengan siapapun. Saya lihat ada di surat Al-Imran ayat 134 lanjutan dari 33. Alladzina jungbikun dan seterusnya. Kalau mau disebut orang takwa, dikala lapang sempit, menyisihkan sebagian harta, menahan nafsu amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Ini kalau di bank ini nggak ada yang bermusuhan dimanapun, insya Allah. Jadi ini kami tidak mau mendengar nanti ada para santri bermusuhan, berantem dengan temannya. Ya, jadi mari tunjukkan akur. Ciri khas dari pesantren kita, rukun, damai, ilmunya bagus. Barangkali itu yang diharapkan oleh kamu. Jadi kalianlah harapan bangsa. Kalian adalah harapan orang tua menjadi manusia yang terbaik. Ya, yang berilmu agama, yang berilmu pengetahuan umum yang bagus, sehingga kelak bisa membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Nah, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya. Sama sekali tidak ada berniat negatif, tapi saking gembira, saking berharap supaya para santri kita lebih baik lagi ke depan, menjadi suri toladan dimanapun kita berada. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.